Mimpi yang keluar dari buku. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agus DR. Kembali saya akan membuat sebuah gambar dengan peralatan mudah dan teknik yang sederhana. Seperti biasa, sketsanya sudah saya buatkan duluan. Pensil warna yang saya pakai cuma merek Faber-Castell 24 warna seperti ini. Jika sudah habis, nanti saya akan coba pakai merek lain ya, supaya bisa tahu juga kualitasnya. Sambil menyaksikan proses menggambar hingga nanti selesai mewarnainya, akan saya bawakan sebuah cerita pendek yang mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi pelajaran hidup yang bisa diambil hikmahnya. Inilah ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang remaja bernama Raka. Ia adalah seorang pemimpi ulung yang lebih sering berbicara dengan buku-bukunya daripada dengan manusia. Jika disuruh memilih antara pesta ulang tahun teman dan membaca novel fantasi, Raka akan memilih buku tanpa pikir panjang. Teman-temannya sering meledeknya. "Raka, kamu kapan punya pacar? Jangan sampai nikah sama buku loh," kata Reno, teman sebangkunya. "Aku gak butuh pacar, aku butuh dunia paralel," jawab Raka santai. Di rumah biasanya membaca buku juga sering membuat ibunya geleng-geleng kepala. "Nak, sesekali keluar rumah, main sama teman-teman gitu. Nanti malah berubah jadi manusia perpustakaan." Namun bagi Raka, buku adalah pintu menuju dunia lain. Ia bisa menjelajahi hutan ajaib, bertarung dengan naga, atau bahkan menjadi penyihir hanya dengan membaca. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan di pasar Lok mencari buku langka, Raka menemukan sebuah buku tua dengan sampul berdebu. Judulnya Mimpi yang Keluar dari Buku. Buku itu terlihat misterius. Halamannya kekuningan, ada sedikit sobekan di ujungnya, dan baunya seperti campuran kertas tua serta aroma kayu terbakar. "Nah, ini cocok buatku," pikir Raka. Ia membawa pulang buku itu dengan penuh semangat, lalu mulai membacanya di kamar. Namun begitu ia membuka halaman pertama, ada sesuatu yang aneh. "Jika kamu membaca ini di malam hari, bersiaplah untuk kejutan." Raka mengangkat bahu. Paling ini cuma trik pemasaran. Tapi ketika ia lanjut membaca, halaman buku itu mulai bergetar, mengeluarkan cahaya biru yang memenuhi kamarnya. Tiba-tiba dari dalam buku muncul sosok seorang pria tua berjubah ungu dengan kumis melintir seperti mie instan yang belum direbus. "Salam anak muda, aku adalah penjaga mimpi," kata pria itu sambil tersenyum lebar. Raka terdiam, mulutnya menganga seperti ikan mas kehabisan air. Oke, siapa yang bercanda ini? Ini prank dari kakakku ya?" Penjaga mimpi tertawa sambil mengetuk kepalanya dengan tongkat berkilauan. "Ini nyata, nak. Aku bisa mengeluarkan mimpimu dari kepalamu dan membuatnya jadi kenyataan." Mata Raka berbinar. "Serius? Oke, aku mau punya naga yang bisa berbicara bahasa Jawa." Asap ungu memenuhi kamar dan dari dalamnya muncul seekor naga merah dengan ekspresi bingung. "Waduh, mas, aku lagi mimpi opo iki?" kata si naga dengan logat medok. Raka langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tak percaya kalau imajinasinya benar-benar bisa keluar dari kepalanya. Ia semakin bersemangat. "Aku mau istana dari mie instan," katanya. Seketika kamarnya berubah menjadi kerajaan mie instan. Dindingnya dari mie goreng, lantainya dari mie kuah, dan bahkan tahta rajanya
dari mangkok styrofoam. Wah, ini keren. Apalagi ya? Raka semakin liar dengan permintaannya. Ia meminta sepatu yang bisa menari sendiri, ayam goreng yang bisa menyanyikan lagu dangdut, dan robot yang bisa menulis PR sekolahnya. Namun tiba-tiba semuanya jadi kacau. Naga Jawa mulai menabrak lemari, ayam goreng berkelahi dengan sepatu penari, dan permen kapas mencair di atas kasur. Robot PR malah menulis jawaban ujian di keningnya sendiri. Tiba-tiba penjaga mimpi berdehem keras. Raka, kau terlalu banyak mengeluarkan imajinasi tanpa berpikir. Mimpi itu bukan hanya tentang bersenang-senang, tapi juga tentang perubahan diri. Raka terdiam. Ia sadar bahwa selama ini hanya asik berimajinasi tanpa melakukan tindakan nyata. Dengan berat hati ia meminta penjaga mimpi mengembalikan semuanya ke dalam buku. Namun sebelum pergi, pria tua itu berpesan, jangan hanya menyimpan mimpimu di kepala, tapi wujudkan dengan usaha. Karena mimpi yang paling indah adalah mimpi yang diperjuangkan. Keesokan harinya, Raka mulai berubah. Ia tidak hanya membaca buku, tapi juga mulai menulis ceritanya sendiri. Namun saat ia ingin mempublikasikan ceritanya, ketakutan mulai muncul. Bagaimana kalau tulisanku jelek, pikirnya. Saat ia hampir menyerah, tiba-tiba ia melihat buku tua itu di rak. Entah bagaimana tulisan halaman pertamanya berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Mimpi hanya keluar dari buku jika kamu berani mengeluarkannya dari dirimu sendiri. Begitulah tulisannya. Mendadak Raka tersenyum. Ia mengingat semua kekacauan semalam. Betapa imajinasinya begitu liar. Tapi semuanya hanya menjadi kesenangan sesaat. Kini ia ingin mewujudkan mimpinya dengan cara yang nyata. Dengan keberanian baru, ia mulai menulis lagi. Kali ini ia tidak hanya menulis untuk dirinya sendiri, tapi juga mulai membagikannya di media sosial. Awalnya hanya beberapa orang yang membaca, tapi lama-lama banyak yang tertarik dengan cerita-ceritanya. Beberapa tahun kemudian, Raka benar-benar berhasil menerbitkan novel fantasi buatannya sendiri. Kali ini mimpinya tidak keluar dari buku secara ajaib, tapi keluar sebagai karya nyata yang bisa dibaca oleh dunia. Saat bukunya pertama kali terbit, ia membawa satu eksemplar ke rumah, lalu meletakkannya di samping buku tua misterius itu. Ia menghela napas lega, lalu tersenyum. Mimpi yang keluar dari buku, sekarang mimpi itu ada di tangan banyak orang, katanya dalam hati. Dan sejak saat itu ia tahu bahwa imajinasi memang luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi jika kita berani mewujudkannya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian memang suka ceritanya. Nanti akan kita perbanyak lagi ceritanya. Oke, kita lanjut. Pesan moral dari cerita mimpi yang keluar dari buku tadi adalah: 1. Imajinasi adalah kekuatan, tapi tindakan adalah kunci. Bermimpi itu penting, tapi mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika hanya ada dalam kepala saja. Imajinasi harus diiringi dengan usaha dan langkah nyata untuk mewujudkannya. 2. Jangan takut untuk mencoba dan gagal. Ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar dalam meraih impian. Jika kita terus menunda karena takut gagal, maka mimpi itu akan selamanya tetap menjadi angan-angan. 3. Kesenangan sesaat berbeda dengan pencapaian sejati.
Seperti Raka yang awalnya hanya bersenang-senang dengan imajinasinya, kita seringkali terjebak dalam fantasi tanpa benar-benar mengejar sesuatu dengan serius. Mimpi yang paling indah bukan yang terjadi secara ajaib, tapi yang diperjuangkan dengan kerja keras. 4. Beranilah keluar dari zona nyaman. Jika ingin berkembang, kita harus berani keluar dari kebiasaan lama dan mencoba hal-hal baru. Raka akhirnya berani menulis dan membagikan karyanya, meskipun awalnya ia takut. 5. Setiap mimpi berharga jika diperjuangkan. Tidak ada mimpi yang terlalu kecil atau tidak penting. Yang membuat mimpi berharga adalah bagaimana kita berusaha untuk mewujudkannya. 6. Dunia membutuhkan imajinasi yang diwujudkan. Banyak inovasi besar di dunia lahir dari orang-orang yang berani berpikir kreatif dan bertindak. Jangan biarkan ide-ide hebat hanya tinggal di dalam pikiran. Buatlah seisi dunia melihatnya. Kesimpulannya, imajinasi tanpa tindakan hanyalah angan-angan. Tapi imajinasi yang diperjuangkan bisa mengubah dunia. Jangan hanya bermimpi, bangun, dan wujudkan. Nah, bagaimana gambarnya? Apakah sudah bagus menurut kalian? Semoga cerita tadi bisa dijadikan pelajaran yang berharga dan bisa diambil hikmahnya. Seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.